Selamat datang di The Madoris Angel YouTube channel. Hari ini kita akan belajar topik baru tentang bahasa dan sastra. Selamat menikmati tayangan berikut ya. Selamat belajar. Pada pertemuan kemarin kita telah belajar untuk menggunakan Lexic Pro dengan dibantu oleh Sheet Swiper ya, sebagai sarana untuk membuat database yang akan diinputkan ke dalam Lexic Pro. Pada pertemuan kali ini kita khusus akan menggunakan Lexic Pro saja dalam rangka untuk menambah dari entry yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Nah, sebelum kita masuk ke proses tersebut, saya akan mengingatkan kembali kepada kalian bahwa di monitor saya ini ada dua ya, ada dua logo. Ini Lexic Pro English, ada tulisan English di sini. Ini ada Lexic Pro. Ini logo yang tidak ada tulisan Inggrisnya ini adalah logo yang muncul ketika kita kali pertama sudah menginstal ya Lexic Pro di komputer kita. Ini muncul ini. Kemudian setelah itu kita bekerja. Nah, file atau berkas kerja kita ada di sini. Nanti kita akan bekerja dengan menggunakan ini. Kemudian di dalamnya kita akan adakan perubahan sesuai dengan keinginan kita. Nah, kita mulai ya. Kita klik Lexic Pro English di sini. Nah, bentuk depannya seperti ini, masih ingat ya? Kita sudah mengerjakan ini sebelumnya, dan ini kosakata yang sudah kita inputkan ya. Ada abort, absorb, academy, balcony, bulk, cache, double, error, dan seterusnya ya. Andai kata kita ingin, bisa ditambahkan ini sampai banyak ya, bergantung kepada keinginan kita. Nah, kita akan belajar, mudah-mudahan waktu menunjang ya untuk bisa menggali lebih banyak informasi terkait dengan apa yang dimiliki oleh Lexic Pro. Nah, sebelum kita masuk ke bagian yang sifatnya detail, saya ingin menunjukkan kalian fungsi-fungsi dari fitur-fitur yang ada di Lexic Pro. Yang pertama di sini ada edit ya. Ini fungsinya itu untuk mengedit data. Jadi ini kan abort ya. Kalau ingin mengedit apa yang ada di sini, kita klik edit. Ya, jadi abort di sini, absorb di sini, academy, dan seterusnya. Jika ini pengen ditambahkan informasinya, silakan klik edit di sini ya. Nah, ini fungsi dari edit. Sedangkan yang bahasa Inggris di sini, ini adalah tombol untuk melihat lemah bahasa Inggris ya. Terus di sini ada Indonesia. Ini adalah tombol untuk melihat lemah bahasa sasarannya, yaitu bahasa Indonesia. Karena kamus kita adalah kamus Inggris Indonesia. Kemudian di sini, ini adalah tombol untuk menyimpan entry. Jika kita ingin menyimpan entry ya, kita simpannya pakai ini. Nanti kalau misalnya sudah ada data yang masuk, biasanya akan menyala di sini. Tinggal diklik. Kemudian ini adalah tombol untuk membuat entry baru, masukkan entry baru. Sedangkan yang sebelah sini ini adalah untuk menghapus entry. Dan yang ini adalah untuk menambah atau mengedit kode. Nah, nanti saya jelaskan mau menambah itu prosesnya kayak bagaimana ya. Oke, misalnya gini, suatu ketika kita membaca sebuah buku, bertemu dengan sebuah kosakata yang cantik dan ingin kita masukkan di dalam kamus kita. Bagaimana caranya? Nah, kalau misalnya caranya kita harus balik lagi ke file Excel, padahal kosakata yang dimasukkan cuma satu, kan rugi. Ya, masa kosakata satu harus mengubah Excel sebegitu banyak, kemudian harus convert database-nya juga. Hemat ya sepertinya. Kita bisa memasukkannya lewat sini guys. Ya, langsung lewat Lexic Pro. Nah, lebih mudah karena datanya tidak terlalu banyak. Oke, kalian sudah paham fitur-fiturnya. Nah, caranya bagaimana caranya? Caranya adalah sekarang gini. Sebelum kita memasukkan data, ya, data-data baru itu, kita harus tahu kira-kira kebutuhan dari data itu apa.
Contoh misalnya gini ya, ini kan sudah ada sebelumnya ya. Dari sananya, dari template-nya sudah ada nih. Berarti ada lexeme ya di sini ya. Ada part of speech di sini. Terus di sini ada GN ini gloss dari bahasa target ya. Terus di sini ada DN definisi ya. Ada XV ini adalah contoh dari bahasa sumber atau source. Terus yang XN ini contoh dalam bahasa target. Nah, ingin ditambahkan misalnya, diperbanyak di sini. Nah, kalau ingin diperbanyak, maka otomatis kita harus merubah settingan di sini. Sequence-nya ini loh, ya, sequence-nya ini. Misalnya setelah XN, apa yang datang duluan setelah itu misalnya? Apakah GN atau KPI dan seterusnya. Oke, caranya bagaimana caranya? Caranya adalah masuk ke alat di sini ya, guys. Kemudian di sini klik atur. Oh ya, di sini ada beberapa fitur ya. Ini atur dengan wizard, atur bahasa, ya, atur gaya font, atur kategori. Oh ya. Oke, sebelum masuk atur kita cek aja dulu sini apa yang ada di sini. Kita bicara atur gaya font saja ya. Nah, ternyata atur gaya font di sini untuk merubah ya ukuran, bentuk. Contoh misalnya ini. Nama contoh di sini ya. Ini kan about ya. Di sini tinggal ganti format saja. Nah, apakah mau semuanya akan diganti atau kok cuma satu kata saja, tinggal ganti font, nah ukurannya dan seterusnya. Dan pasti akan berubah yang ada di sini ya, melalui ganti format font tadi itu. Oke, nah kita tidak akan membahas itu karena kalian bisa mengerjakannya di rumah. Ini mudah guys ya. Kita masuk ke sini saja, alat, kemudian atur. Nah, ini ada fitur-fitur yang lain, bahasa arti singkat, properti bahasa, pengurutan dan indeks. Kita tidak akan mengerjakan ini karena kita tidak fokus kepada ini. Kita ke sini saja, tampilan. Ya. Tampilan yaitu tampilan terkait dengan masalah kode atau aturan tadi ya. Nah, klik di sini. Nah, ini kode ya, kode asal dari pertama kali kita install. Dari sananya itu muncul kode kayak begini guys. Berarti aturan yang ini about ini ya, about. Nah ini V ini part of speech-nya. Nah GE nggak ada. Nah GN-nya juga di sini nggak ada. Langsung DN, XV, XN ya. Kita ingin mengganti ini supaya nanti seragam di belakang ya. Nih lihat, ada spasi kayak gini berarti ada jarak guys ya. Ini kurang begitu cantik ya. Kalau kita biarkan ada jarak. Ya, nanti kita akan modifikasi di situ. Nah, apa yang harus kita masukkan? Saya ingin kalian mengikuti saya ya guys supaya nanti seragam. Nah, setelah kalian mengikuti saya dan kalian sudah bisa mengoperasikan sendiri, silakan terserah kalian mau berkreasi seperti apa ya. Ini LX lexeme yang utama itu harus ada ya guys ya. Part of speech jelas harus ada karena harus tahu itu kelas katanya apa. Nah, GE ini tidak perlu ada. Ini bisa dihapus. Oke. Terus GN ini definisi dari bahasa target ya. Nah, close-nya itu. Kemudian nah ini kita tambahkan ya entry. Kita ketik di sini RN ya. Kenapa harus RN? Ya. Kenapa harus RN? RN itu khusus ditujukan untuk indeks untuk kamus sebaliknya. Jadi kalau ada RN di sini, misalnya lexeme-nya apa, terus diterjemahkan misalnya menjadi apa. Nanti ketika kita ingin kamus itu dijadikan kebalikannya, kan sekarang kamus Inggris Indonesia ya. Kalau misalnya ada RN, data RN itu ada, ketika kita mau ngeprint kebalikannya, misalnya kamus Indonesia Inggris, tidak perlu kemudian harus bikin lagi kamus, tapi cukup dengan menggunakan beberapa tombol yang ada di sini. Ya, jadi ini RN, oke, ada. Terus setelah itu XV ini, oke, ada. Tapi definisinya guys, definisinya malah harusnya ada ya. Harus tambahkan definisi di sini dulu. Definisi ya. Kemudian XV, kemudian XN. Nah, XI ini tidak perlu ada ini. Oke, kita buang saja ya.
Kemudian ini date-nya ini tidak perlu, kayaknya nggak perlu dicantumkan tanggalnya ya. Nah, kalau sudah, klik OK. Nah, maka otomatis akan menyesuaikan ya. Ini semua akan menyesuaikan. Caranya bagaimana kita tahu bahwa ini akan menyesuaikan? Ya, caranya adalah misalnya gini. Andai kata kita mengedit ini, pasti ada bekas ya, bekas panduan dari perubahan tadi itu yang baru. Nah, kita lihat ya. Misalnya gini, edit. Klik edit ya. Kita keluar, kemudian kita klik edit di sini, klik. Nah, muncul kan? LX, ini PS, GN, kemudian juga DN, XV, dan XN. Ya. Nah, yang RE-nya masih belum masuk. Kita tambahkan saja, tidak apa-apa. Ya, kita tambahkan saja, tidak apa-apa. Oke, jadi begitu ya, prosesnya seperti itu. Nah, langkah selanjutnya, misalnya begini, Pak, bagaimana kalau kita mau memasukkan kata baru misalnya, untuk menambah dari ini? Oke, misalnya kata apa ya enaknya ya kita tambahkan? Bagaimana kalau misalnya kata abandon misalnya ya? Kalau ada kata abandon, kita masukkan berarti diantara abort dan absolute ya, atau bahkan mungkin sebelumnya ya, karena pakai aba ya, abandon, ke abandon. Berarti masukkan klik edit. Nah, tadi kan sudah muncul di sini. Kemudian klik apa? Masukkan rekaman baru. Nah, lexingnya adalah kata abandon. Oke. Terus part of speech-nya itu adalah V. Oke. Terus definisinya ini apa ya dalam bahasa Inggris ya? Dalam bahasa Indonesia, sorry. Meninggalkan. Terus berarti yang ini tinggal ya, RN-nya. Yang GN-nya ini misalnya saya ganti atau saya tambahkan informasi to leave a place, thing, or person forever. Nah ini kata tinggal, saya tidak paham apakah ini memang cocok apa tidak. Ya, tinggal dan meninggalkan nanti bisa kita cek bareng-bareng ya di KBBI ya, kata abandon. Tapi kalau dari definisinya dari sini yang saya kasihkan ini to leave a place, thing, or person forever, sepertinya meninggalkan, oke lah. Kemudian kita kasih contohnya itu ya, contoh dari bahasa source. Misalnya the village was abandoned because of volcano eruption. Oke. Terus sedangkan ini terjemahannya guys ya, adalah desa itu ditinggalkan karena letusan gunung berapi. Oke. Abandon, V, to leave a place, thing, or person forever. Ini tinggal, ini meninggalkan, artinya ya the village bla bla bla. Oke. Nah, langkah selanjutnya apa? Kita save. Nah, andai kata benar kata saya, maka harusnya abandon itu muncul di sini, ditambahkan entry-nya. Oke, kita save. Nah, betul. Nah, ternyata apa yang ada di kata abandon? Oke, bentuknya seperti ini. Ya, ini adalah penambahan ya, penambahan entry. Kalian bisa menambahkan dengan menggunakan cara yang tadi itu guys ya. Tambahkan semuanya sampai kemudian kalian puas. Oke, nah kalau sudah bagaimana langkah selanjutnya? Nah, kalau misalnya cukup begini saja, bagian kalian print, maka tinggal berkas. Kemudian setelah itu kalian ekspor sebagai documents ya, berikut. Terus setelah itu berikut
berikut, berikut, ekspor. Nah, buka berkas. Oke, kita tunggu. Nah, sudah jadi, ya, sudah jadi abandon. Masuk ya. Oke, abort ya. Nah, ini masuk. Jadi tinggal kalian klik file kemudian print, sudah oke. Oh iya, saya lupa menjelaskan pada pertemuan kemarin bahwa output dari Lexic Pro ini tidak hanya dalam bentuk Word ya, tetapi juga dalam bentuk homepage, dalam bentuk website ya. Oke, ini ditutup saja ya. Caranya bagaimana caranya? Tapi websitenya ini tidak langsung terkonek ke internet guys. Website ini terkonek di desktop kita, yaitu kita klik berkas di sini, kemudian ekspor sebagai halaman web, kemudian klik ya berikut, berikut sekitar 6 sampai 7 kali ya, kemudian ekspor. Nah, oke, kita lihat di sini. Nah, kita sudah punya web pribadi kita. Ini tidak terkonek ke internet, tapi ada di laptop kita. Misalnya kapan kita butuh, tinggal kita cari aja di sini, ya. Kita tinggal main-main aja di sini, ya. Jadi seperti itu. Oke. Ini semakin banyak isinya, maka informasinya juga semakin banyak guys ya. Oke, selanjutnya mungkin diantara kalian ingin melakukan perubahan berkaitan dengan lemma tadi ya. Dalam artian begini, bisa jadi kalian ketika mencari data ketemu dengan sebuah lemma yang mana ternyata makna dari lemma tersebut lebih dari satu. Kira-kira bagaimana caranya mengatasi itu ya? Jika kalian menemukan sebuah lemma yang maknanya lebih dari satu, maka kita bisa melakukan treatment seperti ini. Kira-kira apa ya misalnya? Oh, kata absolut ya misalnya. Absolut ya, absolut. Absolut itu kira-kira maknanya banyak enggak ya? Oh ya, bisa ya. Ada mana satu atau mana dua. Oke, kita coba ya. Caranya adalah kita tambahkan kata absolut ya. Nah, berarti di sini ya. Oke. Terus setelah itu kita ketik absolut di sini ya. Sebagai lemma dalam bahasa Inggris ya. Lemma dari source language. Kemudian parose speech-nya adalah verb di sini ya. Ya. Verba. Kemudian karena berhubung maknanya itu lebih dari satu, itu mana satu dan yang lain pasti punya hubungan ya. Kita menyebutnya sebagai sense relations ya guys ya. Entah itu polisem, entah itu apapun itu, tapi karena berhubungan ya. Saya kok lebih cocoknya ke polisemi ya. Maka kita harus tambahkan di sini fitur atau simbol baru di sini. Nah, kita klik di sini ya. Nah, kira-kira apa? Nah, ini ya. Oh, ternyata ada di sini sense number guys ya. Berarti ada mana baru di sini ya. Sense number. Kita klik di sini. Ini makna yang pertama ya. Sense number yang satu. Kemudian GN kita tulis seperti biasa. Misalnya apa ya maknanya ya? Absolut. Absolut di sini, terus juga mutlak, tidak bisa ditawar. Yang RN-nya di sini ini kira-kira kalau kita misalnya pengen kata absolut itu muncul dalam bahasa Inggris, harus kita tulis apa ya? Nah, berarti kita harus tulis absolut aja di sini. Absolut ya, ambil satu aja ya, absolut sebagai lemma kata nanti ya, yang kita
pakai dalam proses penindekskan ya, penindeksasian ya. Oke, terus definisinya adalah di sini sama sepertinya, atau kita gini aja lah ya. Kita ini cut saja, kita masukkan di sini. Mutlak, tidak bisa ditawar, tidak terbatas. Oke. Nah, contohnya kita contoh dalam bahasa Inggris itu there is no absolute thing in the world. Terus dalam bahasa Indonesianya, tidak ada hal yang mutlak di dunia ini. Nah, itu mana yang pertama? Terus mana keduanya, kira-kira mau dikasih apa ya misalnya? Oke, kalau misalnya ada lagi maknanya di situ, maka kita bisa tambahkan di sini guys. Nah, kasih keterangan sense 2 ya, SN2, sense number, berarti nomor 2. Terus nah, prosesnya ya sama seperti sebelum-sebelumnya, dimaknai sebagai ekspresi. Ini apa ya, dikasih nama apa ya di sini? XN2, kasih nama SN2 di sini GN-nya aja ya. GN. Oke, sama seperti di atas ya. GN ini kita kasih nama opini ya. Opini kuat. Strong opinion di sini. Terus setelah GN kita kasih nama RN sama seperti yang di atas. RN opini kuat. Kemudian kita lanjutkan di sini definisinya. Definisinya kita kasih DN. Definisinya adalah ya expression used when uttering strong opinion ya. Expression and expression ya, used, atau misalnya gini aja lah, used when expressing strong opinion, segini aja lah. Expressing strong opinion. Kemudian di sini setelah itu ada XV ya. XV di sini muncul. Contohnya misalnya, nah di sini his idea was absolute rubbish misalnya. Nah, ini ada kata absolute ya. Ini adjektif ya. Oh sorry, berarti di sini part of speech-nya adalah adjektif. Sorry guys ya. Terus idenya adalah benar-benar sampah. Nah, ini XN. Nah, jadi ada dua makna. Yang pertama absolute. Ini dua-duanya sebagai adjektif ya guys ya. Ingat sekali lagi saya koreksi ya, bukan verb tapi adjektif ya. Ini sense 1 ini, makna yang pertama ini artinya absolute, ini ya absolute. Ya. Sorry. Ini juga absolute ya guys ya. Terus ini definisi panjangnya mutlak, tidak bisa ditawar, tidak terbatas.
Terus ini contohnya, there is no absolute things in the world, tidak ada hal yang mutlak di dunia ini, ya. Atau gini aja lah biar beda ya, tak ganti menjadi mutlak saja ya, mutlak ya. Terus ini mutlak ya, lebih enak ya. Di absolute ininya jadi mutlak, ini mutlak. Terus ini mutlak, tidak bisa ditawar, tidak terbatas. Ini contohnya. Sedangkan yang ini definisi yang kedua, bahwa kata absolut ini biasanya muncul ya untuk menunjukkan opini yang kuat ini. Ya, ini adalah opini yang kuat, opini kuat. Misalnya ini definisinya, used when expressing strong opinions. Terus his idea was absolute rubbish. Idenya adalah benar-benar sampah. Nah, kalau ini sudah selesai, kita save di sini ya guys ya. Nah, sudah save di sini. Nah, kita lihat absolut ada muncul di sini. Oh, ini kok malah tidak terisi ya? Oke. Kenapa aku tidak terisi? Tapi coba lihat, cek ya. Kita ekspor sebagai dokumen. Berikut. Berikut, ekspor. Nah, kita lihat apakah absolut itu maknanya jadi 2. Kalau sudah jadi 2, oh lupa tadi guys, ini kesalahan pelajaran bagi kalian ya. Jika ada SN 1 maka harusnya tadi itu ada SN2. Ini kesalahan ya, kesalahan tadi. Oh enggak, ini bener guys, ini loh. Absolut mutlak, tidak bisa ditawar. Terus ini, oh ini justru berarti kita double entry guys tadi itu ya. Oke, close. Ini double entry. Betul. Ya, ini yang betul, entry yang benar ya. Kita double entry ternyata. Nah, kalau sudah double entry kayak gitu gimana caranya? Caranya adalah kita klik hapus rekaman ini. Yes. Nah, tinggal ada di sini. Nah, oke. Jadi kalau misalnya ada kesalahan, kalian klik ya hapus rekaman ini supaya kemudian yang salah-salah itu bisa tidak nampak di sini. Oke. Ingat sekali lagi, coba kita cek tadi ya, berkas, ekspor sebagai dokumen, berikut, ekspor. Oh, tadi belum ditutup ya guys ya. Oke, ekspor. Oke. Buka berkas. Nah, kita cek lagi. Ternyata absolut sudah. Makna pertama ya, mutlak, tidak bisa ditawar, tidak terbatas. There is no absolute things in the world, tidak ada yang mutlak di dunia ini. Kemudian yang kedua adalah used when expressing strong opinions. His idea was absolute rubbish. Idenya adalah benar-benar sampah. Oke, jadi begini, ini ada absorb juga. Bentuknya, caranya tadi itu menyerap dengan memahami, sama dengan menggunakan cara yang sama seperti yang tadi ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas bagaimana caranya memasukkan gambar ya guys ya. Saya yakin kalian masih penasaran dengan hal itu karena beberapa di antara kalian sempat tanya, Pak, kalau misalnya entry-nya itu ada gambarnya, gimana cara masukkannya? Nah, tunggu pertemuan selanjutnya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.